teman studiku, perkenalkan saya Isma, saya pengajar P3K di kelas studi CPNS. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan kuisnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kemudian teman-teman kerjakan kuisnya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru teman-teman lanjut menonton video ini. Oke, baik, kita masuk ke nomor 1. Anda seorang ASN yang bekerja di sebuah instansi yang mengurusi kepegawaian. Suatu waktu ada ASN dari dinas lain yang ingin mengajukan cuti dan sudah memasukkan berkas. Sehari setelah ia memasukkan berkas, ia menelpon Anda setiap 1 jam untuk menanyakan bagaimana kabar berkasnya. Padahal berkas tersebut diproses paling lama 1 minggu, tergantung keberadaan pimpinan yang bertanda tangan. Bagaimana Anda meresponnya? Nah, di soal ini teman-teman berkaitan dengan pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Jadi, bagaimana teman-teman mampu memenuhi kebutuhan ASN tersebut gitu yang bertanya setiap 1 jam mengenai kabar berkasnya. Padahal ya sesuai prosedur berkas tersebut diproses paling lama 1 minggu gitu. Nah, sebagai pelayan publik dalam kompetensi manajerial, teman-teman harus mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat ataupun stakeholder gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus mampu menyampaikan informasi dan memproses berkas ataupun memproses kebutuhan dari stakeholder itu sesuai dengan prosedur seperti itu. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang memenuhi kompetensi pelayanan publik. Opsi A, tidak mengangkat teleponnya karena sudah memproses berkasnya. Betul, Anda sudah memproses berkasnya, tapi dengan tidak mengangkat teleponnya ini juga kurang tepat. Anda harus mampu merespon kebutuhan ataupun keluhan dari masyarakat atau stakeholder, dalam hal ini ASN ya. Kemudian opsi B, memintanya untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. Oke, Anda mengangkat teleponnya dan menginformasikan gitu untuk sabar menunggu. Kita simpan ya. Opsi C, menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. Nah, ini juga Anda mengangkat teleponnya, mendengarkan keluhannya, menjawab pertanyaannya gitu ya, dan Anda menginformasikan bahwa prosedurnya itu paling lambat diproses 1 minggu tergantung pimpinan. Nah, ini kita simpan teman-teman ya. Tapi coba kita bandingkan dengan opsi yang sebelumnya kita simpan. Opsi B, di sini Anda hanya memintanya untuk sabar menunggu. Sedangkan opsi C, Anda memberikan informasi prosedur yang jelas gitu ya, bahwa diproses paling lambat selama 1 minggu. Berarti akan lebih tepat, akan lebih jelas ketika Anda menyampaikan prosedurnya gitu ya. Jadi opsi B ini langsung kita skip ya. Kita simpan yang C. Opsi D, menyampaikan bahwa berkasnya sudah Anda proses, tinggal menunggu info selanjutnya. Betul juga sih, tapi kan ASN ini terus bertanya gitu mengenai kabar berkasnya. Nah, ada baiknya Anda menyampaikan informasi prosedur yang sesuai gitu, bahwa akan diproses paling lama 1 minggu gitu. Jadi informasinya lebih jelas, ASN ataupun stakeholder tersebut akan bisa lebih memahami prosedur gitu. Jadi opsi D kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nah, di sini opsi C punya poin tertinggi teman-teman, karena Anda mampu untuk melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat atau stakeholder sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, di sini Anda juga mampu memberikan informasi terkait hal yang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhan ataupun keluhannya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar online tentang manajemen waktu. Namun Anda merasa kurang percaya diri dengan kemampuan Anda dalam hal tersebut. Anda juga tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan materi. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi di persoalan ini Anda diminta menjadi pembicara, tapi Anda tidak percaya diri dengan kemampuan Anda. Di sisi lain Anda tidak punya banyak waktu gitu ya. Nah, berkaitan dengan kurangnya rasa percaya diri karena kurangnya kemampuan diri, ini berkaitan dengan kompetensi manajerial adalah pengembangan diri dan orang lain gitu ya. Jadi di sini yang diuji adalah apakah teman-teman mampu untuk mengembangkan diri ya. Teman-teman sudah rasa ada kekurangan pada diri teman-teman, apakah teman-teman mampu untuk mengembangkan kemampuan itu gitu. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang memenuhi kompetensi manajerial pengembangan diri dan orang lain.
Opsi A, menolak tawaran tersebut dengan alasan yang jujur. Ini tidak kelihatan upaya teman-teman untuk mengembangkan kemampuan teman-teman. Kemudian opsi B, menerima tawaran tersebut dan mencari referensi sebanyak mungkin. Oke, ada upaya yang teman-teman lakukan ya, ada aksi yang teman-teman lakukan. Opsi C, menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Oke, Anda menerimanya, Anda berupaya juga untuk mengembangkan diri dari rekan yang sudah ahli. Jadi kelihatan juga ada aksi teman-teman. Opsi D, menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai pengalaman Anda. Nah, ya Anda menerima tawaran tersebut, tapi kan Anda kurang percaya diri dengan kemampuan Anda. Dan kalau misalnya Anda hanya berbicara dengan pengalaman Anda, otomatis Anda tidak mengembangkan kemampuan itu. Gitu ya, tidak ada upaya yang Anda lakukan. Ini kita skip. Nah, opsi B dan C sama-sama Anda mau untuk mengembangkan kemampuan diri Anda. Lalu bedanya di mana? Bedanya, opsi B di sini Anda mencari referensi sebanyak mungkin. Memang betul, tetapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang C, Anda meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli, ini lebih tepat. Gitu ya, karena Anda langsung bertanya, meminta bimbingan kepada orang yang lebih kompeten, orang yang lebih ahli gitu. Jadi lebih tepat sasaran lah gitu, dibandingkan mungkin Anda memang mencari referensi sebanyak mungkin, tapi belum tentu referensi tersebut mungkin valid, tidak valid ataupun tidak terpercaya. Kemudian Anda harus belajar sendiri, dibandingkan ada mentor lah istilahnya yang lebih ahli, akan lebih efektif gitu. Maka jelas teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nah, di sini opsi C punya poin tertinggi karena teman-teman mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri dan berbagi pengetahuan Anda. Anda tidak menolak kesempatan untuk berkembang atau bergantung pada orang lain, dan Anda mampu punya strategi cara gimana caranya teman-teman mampu mengembangkan kemampuan diri teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 3. Anda sedang susun proposal skripsi. Salah satu dosen pembimbing Anda sangat detail dengan typo pada tulisan, sehingga Anda harus merevisi berkali-kali. Padahal Anda sudah mengeceknya sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing Anda, tetapi tetap saja masih ada koreksi. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman kasusnya adalah Anda sudah merevisi ataupun mengecek gitu proposal skripsi Anda, tapi ternyata banyak typo juga gitu, dan Anda harus merevisi berkali-kali. Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial, yaitu orientasi pada hasil. Jadi bagaimana teman-teman mampu menghasilkan sebuah pekerjaan yang berkualitas gitu. Teman-teman ada upaya untuk selalu memperbaiki hasil kerja teman-teman gitu. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih teman-teman. Di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu memperbaiki ataupun berupaya untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas gitu ya. Opsi A, memperbaikinya meski Anda harus mengoreksi berkali-kali. Oke, di sini Anda mau memperbaiki revisi dari dosen Anda. Opsi B, menggunakan fitur koreksi typo di internet sebelum dikumpulkan. Oke, ini juga Anda mau untuk memperbaikinya. Opsi C, meminta bantuan rekan Anda sesama pejuang skripsi. Oke, ada upaya juga ya untuk memperbaiki typo tersebut. Opsi D, memperbaikinya selagi Anda punya waktu. Ini tidak kelihatan bahwa Anda mau maksimal untuk memperbaiki proposal tersebut gitu. Jadi ini kita skip. Opsi A, B dan C semuanya Anda mau memperbaiki proposal skripsi Anda tersebut gitu. Lalu bedanya di mana? Bedanya kalau opsi A di sini oke, Anda mau memperbaikinya, tapi tidak ada solusi atau strategi gitu ya. Sedangkan langsung aja kita skip ya. Sedangkan opsi B, Anda punya cara. Gimana caranya Anda bisa memperbaiki dengan maksimal gitu ya, meminimalisir lagi kesalahan dengan menggunakan fitur koreksi typo gitu. Nah, berarti antara A dan B masih lebih baik. Nah, kalau misalnya yang C, di sini Anda meminta bantuan rekan Anda, memang betul juga sih, boleh dilakukan, tetapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B ini bisa Anda kerjakan secara mandiri dan lebih akurat lah karena Anda menggunakan fitur koreksi typo. Dibandingkan Anda meminta rekan Anda untuk membantu Anda, mungkin boleh sih saling membantu, tapi posisinya adalah
Anda sesama pejuang skripsi gitu ya. Artinya rekan Anda juga sedang bertarung dengan proposal skripsinya gitu. Jadi ada baiknya ya Anda lakukan aja secara mandiri dan menggunakan cara ataupun strategi gitu ya. Jadi opsi C kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Di sini opsi B punya poin tertinggi teman-teman, karena teman-teman mampu mencari cara atau strategi agar kualitas kerja Anda baik dan meminimalisir kesalahan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ingatkan kalau Studi CPNS sedang membuka kelas buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan untuk tes di seleksi P3K tahun ini. Nah, pendaftaran kali ini cuman 199.000 aja teman-teman. Cukup 1 kali bayar, teman-teman sudah bisa mendapatkan semua layanan kelas. Menarik kan? Yuk daftar teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Anda sedang melayani nasabah yang ingin melakukan transfer uang ke rekening lain. Sesuai prosedurnya, Anda harus meminta nomor rekening tujuan dan jumlah uang yang ingin ditransfer dari nasabah tersebut. Anda pun menanyakan hal-hal tersebut kepada nasabah. Setelah Anda mendengar jawaban nasabah, Anda mencatatnya di formulir transfer. Namun, saat Anda hendak menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir, Anda melihat bahwa nomor rekening tujuan yang Anda tulis itu tidak lengkap. Sedangkan untuk menanyakan kembali kepada nasabah akan memperlama proses dan antrian sudah menumpuk. Bagaimana Anda bersikap? Nah, teman-teman, di persoalan ini berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, jadi bagaimana teman-teman mampu melayani nasabah tersebut dengan maksimal gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada saat Anda mencatat nomor rekening itu nomor yang Anda tulis itu tidak lengkap gitu ya. Jadi gimana caranya? Apakah teman-teman mampu untuk memberikan pelayanan maksimal atau ya udah cuek aja karena antrian sudah menumpuk gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu memberikan pelayanan yang maksimal sesuai prosedur kepada masyarakat, dalam hal ini nasabah. Opsi A, menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir dengan harapan nomor rekening tujuan bisa ditemukan. Ini kelihatan Anda tidak punya aksi, Anda tidak punya upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Padahal sudah jelas di soal disebutkan bahwa Anda tidak menuliskan lengkap nomor rekening tujuannya gitu. Jadi gimana caranya uang tersebut bisa tertransfer kalau nomor rekeningnya tidak lengkap gitu ya. Opsi B, mengoreksi nomor rekening tujuan dengan menebak digit yang kurang. Ini kurang tepat dan kurang efektif gitu ya, dan butuh waktu yang lebih lama lagi gitu. Opsi C, menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan. Oke, ada aksi, ada upaya yang Anda lakukan ya, bahwa Anda menanyakan kembali gitu. Sekalipun mungkin antrian sudah menumpuk, tapi kan tidak butuh waktu lama gitu kalau Anda menanyakan kembali dibandingkan Anda menebak atau mungkin cuek gitu ya, hanya langsung memberikan formulir itu ke bagian kasir gitu. Jadinya tidak maksimal gitu pelayanan yang Anda berikan dibandingkan Anda menanyakan kembali gitu ya nomor rekening tujuan nasabah. Opsi D, membatalkan proses transfer dan meminta maaf kepada nasabah. Ini jelas Anda tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Jadi jelas teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini opsi C punya poin tertinggi karena teman-teman mampu untuk mengutamakan keakuratan data yang teman-teman terima. Nah, Anda menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan agar tidak ada kesalahan dalam proses transfer. Dalam hal ini, Anda mampu melayani masyarakat, gitu ya, melayani nasabah. Kita lanjut nomor 5. Rekan Anda banyak yang tidak disiplin. Mereka datang semaunya saja. Ya. Atasan Anda juga terkadang datang telat. Meski begitu, ia tetap menegakkan kedisiplinan dan mencatat pegawai yang telat dan kebetulan ia dapati. Bagaimana Anda bersikap? Nah, persoalan ini teman-teman berkaitan dengan kepatuhan Anda terhadap aturan gitu ya. Apakah teman-teman mampu untuk patuh pada aturan atau tidak gitu, melihat rekan-rekan Anda banyak yang tidak disiplin dan atasan Anda juga kadang datang telat atau seperti apa gitu. Apakah teman-teman mampu tetap patuh datang tepat waktu atau
ikut terhadap lingkungan ataupun rekan kerja teman-teman. Nah, soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial itu masuk ke aspek integritas. Nah, mari kita lihat teman-teman di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu patuh terhadap aturan atau dalam hal ini teman-teman punya integritas. Opsi A, datang kantor sebelum atasan Anda datang. Oke, mungkin bisa ya dilakukan, kita simpan. Opsi B, mengarahkan semua rekan untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor. Mungkin ini juga bisa dilakukan, tapi kurang tepat. Karena itu bukan kewenangan teman-teman mengarahkan rekan-rekan untuk hadir tepat waktu gitu ya, karena posisi Anda ya sama gitu sebagai seorang staf, bukan kewenangan Anda untuk mengarahkan mereka. Jadi ini kita skip. Opsi C, datang sesuai jam kantor saja meskipun rekan Anda tidak disiplin. Oke, jadi opsi C ini Anda datang sesuai jam kantor, berarti teman-teman bisa patuh pada aturan gitu ya. Opsi D, melapor kepada atasan siapa saja yang terlambat datang ke kantor. Ini kurang tepat. Yang ada ya Anda bisa konflik dengan rekan kerja Anda gitu ya. Jadi fokusnya ke diri Anda saja dulu gitu. Apakah teman-teman mampu tetap datang tepat waktu sekalipun lingkungan teman-teman itu tidak patuh gitu ya. Apakah teman-teman tetap bisa patuh pada aturan atau tidak gitu. Nah, yang tersisa opsi A dan C. Nah, kalau kita lihat sama-sama di sini Anda tidak terpengaruh dengan rekan kerja Anda yang tidak disiplin. Lalu bedanya di mana? Bedanya opsi C, Anda datang sesuai jam kantor. Jadi jelas bahwa Anda patuh pada aturan. Sedangkan opsi A, Anda datang kantor sebelum atasan Anda datang. Ini tidak jelas apakah Anda datang sesuai jam kantor atau Anda mengecek dulu atasan Anda sudah datang belum. Kalau belum datang ya sekalipun mungkin sudah lewat waktu, Anda datang aja gitu. Intinya sebelum atasan Anda datang, ini tidak menjamin Anda datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau opsi A di sini patokannya tidak jelas gitu. Patokannya hanya atasan Anda saja. Sedangkan opsi C patokannya jelas. Datang sesuai jam kantor, artinya Anda patuh pada peraturan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini opsi C punya poin tertinggi karena teman-teman mampu untuk tetap patuh pada peraturan yang ada dan tetap konsisten, ada atau tidak ada pimpinan Anda tetap patuh. Nah, itulah menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi integritas. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Suasana kantor Anda sedang ramai dan sibuk. Anda baru saja mendapat revisi laporan dari pimpinan Anda. Ada rekan Anda yang juga sibuk memperbaiki printer yang macet karena laporannya sudah deadline. Anda sebenarnya tahu kendala printer itu karena sudah sering Anda alami. Bagaimana Anda bersikap? Nah, di persoalan ini teman-teman, ada rekan Anda yang sibuk memperbaiki printer yang macet gitu ya. Nah, sebenarnya Anda tahu cara memperbaikinya gitu. Nah, di persoalan ini berkaitan dengan kompetensi manajerial, ini masuk ke aspek kerjasama. Nah, di sini diuji apakah teman-teman mampu untuk saling membantu satu sama lain atau tidak gitu ya. Dan di kompetensi kerjasama itu menyebutkan bahwa teman-teman mampu untuk saling berbagi, saling berbagi informasi, saling membantu satu sama lain demi kelancaran pekerjaan gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mau membantu rekan teman-teman gitu ya. Opsi A, menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan. Mungkin iya, karena di sini Anda diminta untuk memperbaiki laporan gitu ya. Nah, tapi di sini revisi ataupun perbaikan laporan itu tidak ada disebutkan bahwa sudah urgent ataupun darurat gitu ya. Sedangkan rekan Anda yang mau mencetak laporannya itu sudah deadline gitu. Jadi ya ada baiknya Anda membantu rekan Anda dulu, baru Anda merevisi laporan yang Anda dapatkan dari pimpinan Anda gitu. Jadi ini kita skip. Opsi B, menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada kerjaan Anda. Opsi B ini mungkin bisa dilakukan Anda memberitahu rekan Anda bahwa masalah ataupun kendala printer itu di bagian apa misalnya, seperti itu ya. Nah, tapi opsi B ini belum kelihatan aspek kerjasama teman-teman gitu. Jadi belum kelihatan apakah teman-teman mau memang secara langsung membantu atau tidak gitu. Anda hanya menginformasikan saja. Jadi ini kita skip.
Opsi C, memintanya untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. Mungkin iya, tapi seperti yang saya katakan bahwa di soal disebutkan tidak disebutkan kalau revisi laporan ini deadline, sedangkan laporan teman Anda itu sudah deadline gitu. Jadi kalau opsi C ini dilakukan, ini kurang tepat karena rekan Anda laporannya sudah mendesak gitu ya, harus segera dikumpulkan. Opsi D, membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. Oke, sangat jelas kelihatan aspek kerjasama teman-teman. Teman-teman mampu untuk membantu rekan teman-teman gitu ya. Lalu setelah itu barulah Anda mengerjakan pekerjaan Anda. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu menunjukkan sikap saling membantu satu sama lain sesama rekan kerja demi kelancaran pekerjaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 7. Ada seorang masyarakat yang datang protes pada Anda karena pengurusan surat izin usahanya belum juga selesai. Padahal Anda ketahui bahwa proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, masyarakat tersebut tetap menginginkan untuk segera diterbitkan surat izinnya. Jika tidak, ia mengancam Anda. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di persoalan ini teman-teman ada masyarakat yang protes karena surat izin usahanya belum selesai. Padahal prosedurnya ya memang butuh waktu yang lama, tapi masyarakat tersebut mau kalau surat izin usahanya itu segera diterbitkan gitu ya. Nah, jadi soal ini teman-teman berkaitan dengan pelayanan publik gitu ya, karena berbicara tentang protes dari masyarakat dan bagaimana teman-teman mampu mengatasi protes ataupun keluhan masyarakat tersebut dengan tetap melayani sesuai dengan prosedur. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu bekerja sesuai prosedur dan mengatasi protes dari masyarakat. Opsi A, mengatakan bahwa sebentar lagi surat izinnya akan terbit agar masyarakat bisa tenang. Opsi A ini Anda berbohong berarti ya, karena prosedurnya ya butuh waktu yang cukup lama. Dengan teman-teman mengatakan opsi A biar masyarakat bisa tenang, ini kurang tepat karena Anda berbohong. Seharusnya Anda mampu memberikan informasi yang sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian opsi yang B, menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang berlaku meski mungkin masyarakat tidak bisa menerimanya. Oke, di sini Anda mampu memberikan informasi. Oke, di sini Anda mampu memberikan informasi yang senyatanya sesuai dengan prosedur yang ada. Sekalipun mungkin masyarakat tidak bisa menerima prosedur tersebut, tapi setidaknya Anda mampu menjawab protes mereka dengan informasi yang jelas. Seperti itu. Kemudian opsi C, memanggil satpam untuk mengamankan masyarakat tersebut agar tidak membuat keributan. Ya, mungkin bisa dilakukan, tapi ada baiknya ya Anda menjawab protes masyarakat tersebut gitu, bukan malah hanya sekedar mengamankan mereka gitu. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, menjelaskan bahwa pengajuan surat izinnya sementara dalam proses. Ya, memang betul sih. Tapi kan masyarakat ini protes karena surat izinnya ingin segera diterbitkan gitu ya. Jadi opsi D ini responnya kurang tepat. Jelas jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Nah, di sini Anda mampu untuk tidak menjanjikan sesuatu di luar dari prosedur yang berlaku. Anda juga mampu bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 8. Anda sedang mengikuti sebuah proyek bersama rekan kerja Anda. Proyek ini memiliki tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun Anda merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang Anda lakukan jika dalam situasi ini? Nah, soal nomor 8 ini teman-teman berkaitan dengan aspek kompetensi manajerial mengelola perubahan. Kenapa? Karena di soal ini itu awalnya Anda sudah punya target gitu ya. Udah punya target tapi ternyata setelah berjalan tidak sesuai dengan rencana. Jadi ada perubahan. Gimana caranya teman-teman mengatasi perubahan tersebut? Nah, kalau dalam aspek kompetensi manajerial berkaitan dengan mengelola perubahan, seharusnya teman-teman itu punya strategi. Gimana caranya teman-teman bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut dan bisa berjalan lagi sesuai alurnya gitu ya. Sekalipun mungkin tidak berjalan sesuai rencana, gimana caranya strategi Anda supaya proyek tersebut prosesnya itu bisa balik lagi ke
ke rencana yang sebelumnya gitu ya, atau setidaknya mungkin tidak terlalu jauh dari rencana itu gitu. Intinya adalah teman-teman punya strategi atau tidak, seperti itu. Kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. Ini tidak ada solusi. Ya, Anda hanya sekedar mengajukan keluhan saja. Opsi B, menyerah dan menarik diri dari proyek ini. Anda tidak bertanggung jawab. Oke. Opsi C, berusaha untuk beradaptasi dan berkontribusi sebaik mungkin dalam proyek ini. Oke, Anda punya strategi, Anda punya aksi gitu ya. Anda berusaha untuk bisa beradaptasi gitu dan berkontribusi. Opsi D, mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi dari proyek ini. Oke, opsi D ini strategi Anda lebih jelas. Ya, aksi Anda lebih nyata. Gitu. Kenapa? Nah, kalau kita bandingkan dengan opsi yang C Anda masih tahap berusaha untuk beradaptasi. Sedangkan opsi D di sini sudah ada aksi nyata yang Anda lakukan, yaitu dengan mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari proyek yang sedang Anda kerjakan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Gitu. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dalam proyek ini. Anda juga dapat memberikan nilai tambah kepada proyek ini dengan mengusulkan perubahan dan penyesuaian yang bermanfaat. Jadi Anda mampu mengambil langkah gitu ya, mengatasi perubahan yang ada. Seperti itu. Kita lanjut nomor 9. Ada etnis tertentu yang membuat keributan di bank. Bukan hanya satu kali, tetapi sudah berulang kali kejadian tersebut terjadi dengan etnis yang sama. Suatu waktu datang nasabah dengan etnis yang sama lagi dan meminta untuk segera dilayani karena ia sangat membutuhkan ATM-nya, tetapi terblokir. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman, masalahnya adalah ada etnis tertentu nih, sering buat keributan dan sudah beberapa kali dengan etnis yang sama. Kemudian ada etnis yang sama lagi datang untuk meminta dilayani gitu ya. Nah, yang diuji adalah apakah teman-teman mampu melayaninya dengan baik sesuai prosedur, atau teman-teman mengeneralisasikan etnis tersebut, Anda tidak mau lagi melayani mereka gitu ya. Nah, soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial pelayanan publik, di mana dalam kompetensi manajerial pelayanan publik, teman-teman seharusnya mampu untuk memberikan pelayanan dengan adil, tanpa memihak, tanpa mendiskriminasi, seperti itu. Nah, kita lihat di pilihan jawaban teman-teman. Mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu untuk memberikan pelayanan yang adil, gitu ya. Opsi A, meminta satpam untuk siap siaga kalau nasabah melakukan keributan. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi persoalannya adalah yang diuji apakah teman-teman mau melayaninya atau tidak, gitu ya. Sedangkan opsi A itu kurang tepat, gitu, menjawab permasalahan. Opsi B, segera melayaninya walau terpaksa harus melewati beberapa antrian. Ini kurang tepat ya. Anda memang mau melayaninya, tapi di sini kelihatan bahwa Anda mau melewati beberapa antrian, artinya Anda melanggar SOP, gitu. Kemudian opsi C, melayaninya dan memproses keluhannya agar segera terselesaikan. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu melayani nasabah tersebut gitu, tanpa memandang latar belakang etnisnya. Opsi D, memberikannya antrian belakang demi kenyamanan dan keamanan bersama. Ini kurang tepat, artinya Anda memihak, gitu ya. Padahal ya Anda melayani sesuai prosedur saja, seperti itu, tanpa melihat latar belakang etnis, budaya, agama, dan lain sebagainya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini kelihatan bahwa Anda mampu melayani masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif maupun berpihak, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Anda adalah seorang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput salah satu paslon gubernur di daerah Anda. Anda menemukan fakta-fakta menarik yang bisa menguntungkan paslon tersebut. Namun Anda juga mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bisa merugikan paslon lain. Anda merasa bingung apakah harus menulis berita sesuai dengan fakta atau mengikuti kepentingan paslon yang Anda liput.
Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini yang diuji teman-teman, apakah Anda mampu menulis laporan sesuai dengan fakta atau yang senyatanya, atau Anda menulis laporan liputan Anda itu karena ada kepentingan pribadi. Nah, di sini teman-teman yang diuji adalah integritas teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial ya. Jadi ingin dilihat apakah teman-teman mampu memberikan informasi ataupun membuat laporan itu sesuai fakta atau memanipulasi seperti itu, atau mungkin menuliskan laporan atau berita itu karena ada kepentingan pribadi ataupun kelompok seperti itu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan kalau teman-teman mampu mengedepankan integritas, menuliskan laporan sesuai dengan fakta. Opsi A, Anda menulis berita sesuai fakta dan tidak memihak kepada siapapun. Jelas, sangat jelas bahwa Anda punya integritas. Opsi B, Anda menulis berita yang menguntungkan paslon yang Anda liput dan menyembunyikan fakta yang tidak sesuai. Ini jelas Anda memihak ya. Opsi C, Anda menulis berita yang merugikan paslon lain dan membesar-besarkan fakta yang tidak sesuai. Ini kita skip, kelihatan Anda tidak punya integritas. Anda menuliskan liputan ataupun berita Anda itu karena ada kepentingan gitu ya. Opsi D, Anda menolak untuk meliput paslon tersebut dan meminta tugas lain. Ini kurang profesional ya, karena Anda sudah ditugaskan, seharusnya Anda mampu untuk menjalankan amanah ataupun tugas yang diberikan. Jadi sangat jelas jawaban yang paling tepat adalah yang A. Di sini Anda mampu menjaga profesionalisme dan integritas sebagai jurnalis. Anda juga menghormati hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 11. Saat itu, Anda sedang mengurus administrasi di sekolah. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mengaku sebagai orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Nah, bagaimana Anda bersikap? Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik dalam kompetensi manajerial. Jadi, ya Anda memang sedang mengurus administrasi sekolah, tapi ada seorang bapak-bapak yang datang punya kebutuhan gitu ya, mau bertemu dengan kepala sekolah. Apakah teman-teman mampu melayaninya dengan baik? Nah, kalau berkaitan dengan kompetensi manajerial pelayanan publik, teman-teman mampu mengenali kebutuhan orang lain, kemudian teman-teman mampu memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi keluhan dari masyarakat atau stakeholder gitu ya. Kita lihat opsi A, meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. Oke, di sini Anda informatif ya. Sebagai pelayan publik Anda mampu memenuhi kebutuhan bapak-bapak tersebut yang ingin bertemu dengan kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya sedang rapat, jadi Anda menginformasikan gitu ya, bahwa kepala sekolah Anda sedang rapat di luar sekolah. Opsi B, menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. Ini kurang tepat. Sekalipun mungkin Anda ingin memenuhi kebutuhan bapak-bapak yang datang ini atau orang tua murid ini, tapi kurang bijak ketika Anda mengganggu rapat dari kepala sekolah, gitu, mengganggu jalannya rapat yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Opsi C, menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. Oke, di sini juga kelihatan bahwa Anda mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang tua murid ini. Opsi D, mengarahkan bapak tersebut ke ruang guru dan meminta salah satu guru untuk menemuinya. Ini untuk apa? Gitu ya, padahal orang tua murid ini mau bertemu dengan kepala sekolah, jadi kurang tepat. Opsi A dan C sama-sama Anda informatif, Anda melayani orang tua murid tersebut gitu ya. Nah, lalu bedanya di mana? Bedanya kalau opsi A, oke, Anda informatif juga, tapi kalau opsi C, selain Anda informatif, Anda mampu secara sopan dan santun memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. Jadi bentuk pelayanan Anda itu kelihatan nyata, kelihatan jelas gitu. Anda menyampaikan bahwa sedang rapat, Anda memintanya untuk menunggu di ruang tunggu seperti itu. Jadi bentuk pelayanan Anda maksimal lah dibandingkan Anda hanya sekedar menginformasikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. Gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu bertindak sesuai aturan yang berlaku dan mampu memberikan informasi kepada orang tua murid sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nomor 12, Anda diprotes oleh klien karena ketidakpuasannya terhadap pelayanan kantor Anda.
Padahal itu bukan kesalahan Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan protes dari klien. Berarti masuk ke aspek pelayanan publik ya dalam kompetensi manajerial. Nah, berkaitan dengan soal ini, apakah teman-teman mampu menjawab protes tersebut atau tidak? Nah, kalau misalnya di kompetensi pelayanan publik, ya teman-teman harusnya mampu untuk menjawab protes dari klien tersebut gitu, dan mungkin meningkatkan pelayanan di kantor Anda karena adanya ketidakpuasan gitu ya. Kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang memenuhi kompetensi pelayanan publik? Opsi A, segera mencari rekan Anda yang melayaninya. Oke, di sini mungkin bisa dilakukan, tapi ini tidak efektif. Maksudnya seharusnya ya Anda mampu menjawab protes dari klien tersebut karena Anda lah yang menghadapinya pada saat itu gitu. Anda yang diprotes gitu ya. Dan dengan opsi yang A ini, sikap dari opsi yang A ini kurang tepat gitu ya. Opsi B, meminta maaf dan menanyakan keluhannya. Oke, Anda menunjukkan tanggung jawab, sopan dan santun, meminta maaf atas ketidakpuasan yang dirasakan dan menanyakan apa sebenarnya keluhannya, apa bentuk ketidakpuasannya gitu ya. Kemudian opsi C, memberi pemahaman bahwa bukan Anda yang melayani. Ini kurang tepat. Ya, seharusnya Anda mampu mendengarkan protes tersebut terlebih dahulu gitu, keluhannya apa. Seperti itu, bukan malah membela diri. Kemudian opsi D, memintanya melapor kepada atasan. Ini kurang tepat juga teman-teman. Ya, seharusnya Anda yang diprotes, ya Anda mengatasi protes tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah bravo teman-teman. Jadi Anda mampu melayani keluhan klien tanpa membela diri dan memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, Anda menanyakan keluhannya, Anda mendengarkan, mengenali sebenarnya bentuk ketidakpuasannya itu di aspek atau di bagian mana. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 13. Pemerintah baru saja mengumumkan untuk melakukan pembatasan sosial atau pelarangan membuat kerumunan. Hal ini adalah salah satu cara untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang makin meningkat. Padahal ada teman kantor Anda yang mengadakan acara arisan di rumahnya dan mengundang Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini teman-teman, yang diuji adalah apakah teman-teman mampu untuk patuh pada aturan pembatasan sosial ataupun pelarangan kerumunan gitu ya, padahal Anda mendapat undangan. Nah, soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial integritas karena yang diuji adalah kepatuhan teman-teman terhadap aturan pemerintah gitu ya, sekalipun mungkin Anda punya undangan. Nah, disitulah diuji apakah teman-teman mau mendatangi undangan tersebut atau Anda patuh terhadap aturan dari pemerintah gitu ya. Nah, dalam kompetensi integritas di situ disebutkan bahwa teman-teman seharusnya mampu patuh terhadap aturan, mampu patuh terhadap prosedur ataupun kebijakan yang ada gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu patuh gitu ya. Opsi A, tidak menghadirinya karena Anda patuh pada aturan pemerintah. Oke, kelihatan bahwa Anda berintegritas. Nah, opsi B, mengingatkannya bahwa yang dilakukan berpotensi meningkatkan penularan virus. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda patuh terhadap aturan tersebut dan mampu mengajak rekan Anda untuk mengingat aturan ataupun mengajak rekan Anda mematuhi peraturan dari pemerintah juga gitu ya. Ini kita simpan. Opsi C, Anda memintanya untuk segera membatalkan acaranya. Mungkin bisa dilakukan tapi kurang tepat Anda meminta membatalkan acaranya gitu tanpa alasan yang jelas. Masih lebih baik Anda mengingatkan kalau apa yang dilakukan oleh rekan Anda ini bisa berpotensi meningkatkan penularan virus sebagaimana aturan yang ada gitu ya. Ya, nantilah rekan Anda yang memutuskan mau membatalkan acara, mau menunda atau seperti apa gitu ya. Kemudian opsi D, melaporkan kepada pimpinan. Ini kurang tepat teman-teman, tidak ada urusannya dengan pimpinan Anda. Nah, yang tersisa opsi A dan B, yang sama-sama Anda patuh terhadap aturan pemerintah. Lalu bedanya di mana? Kalau opsi A di sini Anda hanya patuh sebatas pada pribadi Anda sendiri, gitu ya. Sedangkan opsi B Anda patuh, tapi Anda juga mampu untuk mengajak orang lain untuk patuh terhadap aturan, gitu ya. Nah, kalau di kompetensi manajerial integritas, opsi A ini itu masuk ke level 1. Sedangkan opsi B ini masuk ke level 2.
Otomatis yang lebih baik adalah kompetensi level 2 dong ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini Anda mampu mengingatkan, maksudnya sini ya. Sorry teman-teman. Mengingatkan. Nah, Anda mampu mengingatkan rekan Anda agar patuh dan mengikuti aturan yang berlaku. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 14. Nomor 14. Anda diberi tanggung jawab mengontrol inventaris kantor seperti kendaraan dinas yang hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan. Ingat, hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan. Sedangkan rekan Anda sedang dalam kondisi terdesak dan ingin meminjamnya untuk urusan keluarga. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman, yang diuji adalah apakah teman-teman mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada teman-teman, yaitu kendaraan dinas ini hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan gitu ya, sekalipun ada rekan Anda yang terdesak, tapi itu di luar dari urusan pekerjaan. Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial integritas. Nah, jadi seharusnya kalau teman-teman punya kompetensi integritas, seharusnya teman-teman itu mampu untuk menolak gitu ya, atau tidak meminjamkan rekan Anda gitu, karena Anda bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan gitu ya. Kita lihat opsi A, meminjamkannya dengan syarat harus bertanggung jawab. Ini kita skip, jelas bahwa Anda melanggar aturan yang ada gitu ya. Opsi B, meminta izin pimpinan terlebih dahulu. Ini kurang tepat. Untuk apa? Padahal Anda sudah diberikan tanggung jawab bahwa aturannya kendaraan dinas itu hanya boleh digunakan urusan pekerjaan. Jadi untuk apa lagi Anda meminta izin pada pimpinan gitu. Opsi C, meminta maaf karena Anda tidak bisa meminjamkannya. Oke, di sini Anda mampu menjaga amanah tersebut gitu ya. Opsi D, tidak meminjamkannya dan menyarankan mencari pinjaman di tempat lain. Oke, di sini juga Anda mampu menjaga amanah tersebut gitu ya. Anda mampu patuh pada aturan bahwa kendaraan dinas itu hanya boleh digunakan urusan pekerjaan. Nah, lalu bedanya opsi C dan D itu di mana? Nah, kalau opsi C di sini Anda hanya sekedar menolak, nggak bisa meminjamkannya gitu ya. Sedangkan opsi D, Anda juga tidak meminjamkannya, Anda juga berintegritas, tapi Anda punya solusi gitu ya, dengan menyarankan mencari pinjaman di tempat lain gitu. Nah, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan dan tidak melanggar aturan sekalipun ia adalah rekan Anda. Dan ingat teman-teman bahwa kami di studi CPNS ada studi bus untuk mengerjakan soal P3K, yaitu memilih pernyataan yang siap. Siap ini apa? Solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Nah, jadi dalam memilih pilihan jawaban, teman-teman mencari pernyataan selain dari memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Teman-teman juga memilih pernyataan yang punya solusi, inisiatif, aksi, dan prioritas. Sebagaimana di opsi yang D ini, itu lebih ada solusi dibandingkan dengan opsi yang C. Makanya jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi adalah yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 15. Anda diminta untuk mengisi sebuah acara seminar. Anda baru kali pertama akan menjadi narasumber. Anda cukup gugup. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini masalahnya adalah Anda gugup gitu ya, karena masih kali pertama menjadi narasumber. Di sini yang diuji adalah apakah teman-teman punya kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Seperti itu. Apakah teman-teman mampu untuk mengatasi rasa gugup tersebut dengan belajar atau mungkin dengan mempersiapkan diri atau tidak gitu ya. Nah, di kompetensi pengembangan diri dan orang lain itu disebutkan bahwa teman-teman mampu mengenali kekurangan teman-teman dan teman-teman punya strategi gimana caranya Anda bisa menutupi atau mungkin meningkatkan kemampuan diri gitu ya untuk mengatasi rasa gugup ataupun kekurangan teman-teman gitu. Kita lihat di opsi A, menenangkan diri agar rileks. Oke, Anda gugup ya, berarti Anda menenangkan diri. Oke, bisa jadi kita simpan aja. Opsi B, mempersiapkan diri. Oke, ini juga bisa dilakukan ya, karena ini masih kali pertama Anda gitu dan Anda gugup.
Opsi C, menyiapkan materi dan mental. Oke, ini juga bisa dilakukan. Opsi D, percaya bahwa Anda bisa. Nah, ini Anda meyakinkan diri gitu ya, karena Anda gugup, Anda berusaha meyakinkan diri bahwa Anda bisa. Nah, dari keempat opsi ini, semuanya sama-sama menunjukkan kalau teman-teman punya upaya mengatasi rasa gugup teman-teman. Gitu ya. Namun mana yang paling tepat? Nah, kalau kita lihat teman-teman, opsi C ini sudah sebenarnya meliputi opsi A, B, dan D. Jadi Anda menyiapkan materi karena ini adalah kali pertama. Jadi Anda menyiapkan materi dan Anda cukup gugup gitu ya, dan Anda menyiapkan mental. Entah itu Anda menenangkan diri, entah itu Anda mempersiapkan diri gitu ya, ataupun berusaha percaya diri, itu Anda sudah mempersiapkan mental. Selain mempersiapkan mental, Anda juga menyiapkan materi karena ini adalah kali pertama dan Anda gugup gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi adalah Charlie. Di sini Anda mampu mengambil langkah mengatasi rasa gugup Anda dengan mempersiapkan mental dan materi. Berhubung ini adalah pengalaman pertama Anda. Seperti itu. Oke teman-teman, 15 nomor pembahasan soal sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video pembahasan soal kali ini. Semoga materi yang kami bagikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ribuan soal hot seperti ini di Bimbel Studi CPNS. Nah, nggak cuma soal teman-teman, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin teman-teman pasti paham. Menarik kan teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar Bimbel Studi CPNS sekarang juga. Saya tunggu ya di kelas Studi CPNS. Dah. Studi CPNS rekomendasi banget buat teman-teman yang benar-benar mau lolos P3K tahun ini. Nah, materi pembelajarannya sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sampai ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, Studi CPNS juga teman-teman tersedia kelas live Zoom-nya bareng tutor yang profesional tentunya. Nah, puluhan paket tryout yang tampilannya itu mirip banget teman-teman dengan ujian aslinya. Kemudian ada kelas drilling soal juga yang bikin teman-teman pasti siap 100% untuk menghadapi ujian nanti. Nah, semua benefit di kelas ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan Rp199.000. Nah, tertarik teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga.